Halo inspirasi kehidupan. Ingat tidak ketika kalian masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, atau bahkan di saat kalian nonton video ini sekarang, pernah nggak sih kalian mengalami bullying? Dijauhkan oleh teman, dikata-katain oleh teman, atau bahkan sampai dikucilkan. Atau bisa jadi bahkan sampai dalam bentuk fisik seperti ditendang, digebukin segeng, atau kekerasan lainnya. Kalau pernah ngerasain itu semua, gimana sih perasaan kalian? Mungkin ada yang merasa malu, sakit hati, atau tertindas. Nah, ketika kalian merasakan semua itu, apakah kalian merasa nyaman di lingkungan tempat kalian yang didapati bullying? Kalian mungkin merasa kalian gak ada harga dirinya di sana, gak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan merasa tidak berdaya. Sekarang pertanyaannya seperti ini, kenapa sih orang-orang melakukan bullying? Lalu faktor apa sih yang menyebabkan orang tersebut melakukan bullying? Dan bagaimana sih caranya supaya kalian bisa lanjutkan hidup kalian dengan baik walaupun kalian mendapatkan perilaku bullying? Saya sarankan kalian nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Nah, hal pertama yang harus kalian pahami dulu adalah apa sih bullying itu? Kalau menurut berbagai buku atau berbagai sumber, bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Next, kenapa sih bullying itu terjadi? Faktor apa saja yang bisa orang tersebut melakukan bullying? Yang pertama adalah keluarga. Faktor keluarga diiming-imingi bahwa orang tersebut bisa melakukan bullying itu dikarenakan kurangnya kehangatan dan kepedulian orang tua kepada anaknya, pola asuh orang tua yang permisif atau bebas melakukan tindakan apapun, dan kurangnya pengawasan terhadap anaknya. Si anak ini akan merasa nggak nyaman karena melihat tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya, dan itu berpeluang buat melampiaskan rasa nggak nyamannya ini kepada orang lain dalam bentuk perilaku membuli. Bahkan bisa jadi anak ini melakukan bullying itu karena melihat kekerasan yang dicontohkan oleh orang tuanya. Faktor yang kedua adalah pergaulan. Faktor pergaulan ini, seseorang yang melakukan bullying itu bisa terjadi karena suka bergaul dengan anak yang biasa melakukan bullying. Tidak hanya bergaul dengan teman, bullying terjadi karena kurangnya lingkungan yang baik. Artinya, lingkungan tersebut dapat memberikan contoh yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya bullying. Kenapa? Ya, karena itu akan menjadikan suatu perilaku yang biasa, padahal perilaku bullying itu bisa merusak perasaan orang lain. Nah, lalu apa sih dampak yang didapatkan oleh korban bullying ini? Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa korban bullying mendapatkan luka fisik seperti memar di wajah, goresan luka di bagian tubuh, dan trauma psikis seperti malu, takut, tidak berani melakukan apapun, dan cemas yang dirasakan. Dampak ini tidak hanya dirasakan ketika sedang dibully, tetapi dampak bullying ini bisa merugikan korban secara berkepanjangan. Banyak psikolog yang setuju bahwa korban bullying ini akan kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dikarenakan hilangnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan, sampai takut dalam melakukan kesalahan yang bikin mereka dibully lagi. Perasaan-perasaan inilah yang menyebabkan korban bullying malas untuk beraktivitas demi menjalani hidup. Tetapi bukan berarti korban bullying tidak bisa bangkit dan menjalani hidup lebih baik. Lalu gimana dong caranya agar perasaan-perasaan itu hilang dan akhirnya bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ceritakan semua perasaan-perasaan pahit kalian kepada orang terdekat. Ya, walaupun kalian sulit atau takut untuk menceritakannya, tetapi cobalah untuk berani. Setidaknya melalui cerita, perasaan-perasaan pahit kalian akan sedikit hilang. Dan yang tidak kalah penting yaitu memaafkan diri sendiri. Jika kalian dibully, pasti kalian pernah menyalahkan diri sendiri. Serta coba kalian tulis kekurangan yang ada pada diri kalian. Setelah tahu kekurangan di diri kalian, coba deh belajar dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan kalian. Nah, jadi bagaimana guys? Udah lebih paham belum tentang bullying dan tips dari pengalaman buruk itu? Jika video ini membantu kalian, yuk ajak teman-teman kalian untuk nonton video ini atau nonton video lainnya di Inspirasi Kehidupan. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi.